baik. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berkuasa atas hidup kami, atas seluruh ciptaan di dunia ini. Tak satu pun Tuhan ciptaan-Mu di dunia ini lepas dari pemandangan-Mu, dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, hingga kami dapat memuji-Mu, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai kebaktian kami ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan angkat puji kita yang kedua ya. Siapa yang suka kalau kemana-mana ada Tuhan Yesus, ke dalam rumah, di luar rumah, ke atas loteng, turun lagi, selalu ada Tuhan Yesus. Seperti lagu ini, yuk. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang, di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang menghapus dosaku, di dalam luar atas bawah ku selalu senang, di dalam luar atas bawah ku selalu senang, di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang menghapus dosaku, di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Saya lagi ya, ada si Tonton loh sama si Tintin mau nyanyi bareng-bareng. Ayo Cica. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang, di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang menghapus dosaku, di dalam luar atas bawah ku selalu senang, di dalam luar atas bawah ku selalu senang, di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang menghapus dosaku, di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Lebih cepat Ci. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang, di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang menghapus dosaku, di dalam luar atas bawah ku selalu senang, di dalam luar atas bawah ku selalu senang, di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang menghapus dosaku, di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Yeay. Nah adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kita di kelas. Yuk kita akan pujian firman Tuhan. Firman-Mu sucikan aku, firman-Mu selamatkan aku, firman-Mu menuntun aku, Yesus. Kasih-Mu mulia dan kudus. Firman-Mu Tuhan. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap
kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah memuji-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami dapat menikmati firman-Mu sekalipun Tuhan dengan jarak jauh Tuhan. Tuhan berkatilah kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan dan sekolah mereka Tuhan. Berkati juga kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semua dalam kondisi sehat ya? Oke, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini Kak Freni mau cerita tentang ajaran Tuhan Yesus. Nah, dengerin ya, siap-siap ya menyimak ya. Suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah. Dia sedang membaca firman Tuhan. Lalu tiba-tiba datang ada satu orang Farisi datang bertanya sama Tuhan Yesus. Dia bukan cuman benar-benar nanya, dia bukan cuman mau tahu jawabannya, tapi dia sedang mencobai atau ngetes Tuhan Yesus. Dia pengen tahu jawabannya apa. Jadi dia tanya begini, "Guru, apa sih yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus tahu, ini orang punya rencana yang tidak baik. Lalu Tuhan Yesus menjawab begini, "Apa yang tertulis di dalam kitab sucimu?" Lalu orang itu bilang, "Kalau di dalam kitab Taurat saya dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia." Nah, setelah Tuhan Yesus dengar jawabannya, Tuhan Yesus bilang gitu, "Ya betul seperti itu. Sekarang lakukanlah seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan." Tapi orang ini sengaja mancing lagi. Dia tanya, "Tapi Tuhan, siapa sih sesamaku manusia ini?" Karena Tuhan Yesus mengerti tujuan dari pertanyaan ini untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus jawab melalui sebuah perumpamaan. Lalu Tuhan Yesus bilang ini, "Aku kasih tahu kamu sebuah cerita. Pada satu hari, ada satu orang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Zaman dulu orang pergi ke sana nggak pakai kendaraan adik-adik, nggak pakai mobil, nggak pakai kapal, nggak pakai becak, nggak pakai bajai, tapi dia pergi jalan kaki atau naik keledai. Nah, orang ini yang mau pergi dari Yerusalem ke Yeriko ini jalan kaki. Dia bawa barang-barang dan dia jalan kaki melewati banyak pegunungan, melewati banyak padang pasir. Di tengah perjalanan, orang ini dihadang oleh perampok. Perampoknya gak cuma satu, tapi banyak yang merampok dia. Lalu semua hartanya diambil, pakaiannya disobek. Lalu dia bukan cuma diambil hartanya, tapi dia juga dipukul, dihajar sampai babak belur. Jadi badannya ini luka-luka dan dia udah kehabisan tenaga karena didorong kiri, didorong kanan, dipukul. Akhirnya orang ini jatuh tergeletak adik-adik. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, dia tidak bisa kabur kemana-mana. Akhirnya setelah penyamun atau penjahatnya ini lari pergi kemana-mana, orang ini tergeletak di jalanan sendirian. Nah, pada saat itu ada seorang imam. Imam zaman dulu itu sama seperti pendeta di zaman sekarang. Nah, imam ini jalan, dia mau ada pelayanan, melewati daerah yang ada orang yang habis disiksa sama penjahat tadi. Lalu imam ini dari jauh dia lihat, wah itu kok ada orang tiduran di jalanan, kenapa ya? Kira-kira imam ini atau pendeta ini menolong nggak adik-adik? Ternyata imam ini pura-pura tidak lihat, dia jalan cepat-cepat, dia pura-pura jalan dan dia pura-pura tidak lihat, dia akhirnya melewati orang itu. Dalam pikirannya dia mungkin berpikir seperti ini, saya mau pelayanan, kalau saya bantu orang itu nanti saya terlambat, lebih baik saya pergi jalan buru-buru dah. Nah, pendeta ini tidak membantu, dia tidak menolong. Lalu datang ada orang yang kedua. Orang kedua ini orang Lewi. Kalau zaman sekarang orang Lewi itu adalah pelayan Tuhan. Contohnya apa? Worship leader, lalu pemain musik, pembawa kantong kolekte, itu orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Orang Lewi ini juga dari jauh dia lihat, wah ada orang yang tergeletak, dia sepertinya luka-luka. Tapi ternyata orang ini pun tidak menolong orang yang kesusahan tersebut.
Orang Lewi ini malah nyebrang jalannya. Dia dari pinggir jalan yang satunya, dia pura-pura tidak lihat, dia jalan cepat-cepat. Sudah 2 orang adik-adik yang tidak menolong dia. Lalu tiba-tiba ada lagi orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu jalan, dan dia lihat, ada orang yang tergeletak. Kira-kira orang ini menolong apa tidak adik-adik? Orang ini datang mendekat, dia tidak menjauh dari orang yang tergeletak itu. Dia datang malah dia tolong orang ini. Padahal adik-adik, orang yang menolong orang yang sedang terluka itu adalah seorang Samaria. Zaman dulu orang Samaria dengan orang Yerusalem, Israel, itu mereka musuhan. Mereka nggak mau deket-deket. Kalau deket-deket pasti mereka berperang. Jadi si orang Samaria ini harusnya kan tidak menolong ya. Tapi dalam cerita Tuhan Yesus ini, orang Samaria ini malah berbelas kasihan. Orang Samaria ini bermurah hati. Dia angkat orang yang sakit ini, orang yang sudah luka-luka ini. Lukanya dicuci pakai air anggur yang dia punya supaya jadi antibiotik ya adik-adik ya. Lalu dituangi minyak supaya cepat sembuh dan tidak sakit. Lalu orang Samaria ini menggendong ini orang yang sakit itu, dinaikin ke atas keledainya. Tadinya dia waktu jalan itu dia naik keledai, capek nggak? Enggak ya, karena dia di atas keledai enak. Tapi setelah dia ketemu dengan orang yang sakit tersebut, orang yang luka-luka, dia di bawah dan dia pegang keledainya, dia tuntut, dan orang yang sakitnya itu ada di atas keledainya itu. Dia jalan sampai ketemu penginapan. Nah adik-adik, di penginapan dia nggak cuekin ini orang yang sakit, tapi dia panggil yang punya penginapan dan dia bilang, "Ibu, ini saya kasih ibu 2 dinar. Zaman dulu 2 dinar cukup dan lumayan banyak adik-adik ya. 2 dinar untuk ibu pegang. Nanti ibu tolong rawat orang yang sakit ini. Diobatin ya bu ya. Dikasih makan ya bu ya. Kalau nanti ternyata uang yang 2 dinar ini habis dan kurang dan ibu masih membeli sesuatu untuk orang ini, nanti pada saat perjalanan balik saya ganti bu. Jadi ibu jangan khawatir, pasti saya balik lagi ke sini. Ibu tolong ya bu ya, supaya orang ini bisa sembuh." Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus bercerita seperti itu, Tuhan Yesus tanya sama orang Farisi tadi, "Menurut kamu, kira-kira yang disebut sesamamu manusia itu yang mana? Orang ke-1, kedua, apa ketiga?" Lalu orang Farisi itu jadi malu. Dia tahu bahwa yang disebut dengan sesamamu manusia itu adalah orang yang ketiga, yaitu orang Samaria. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi orang yang siap membantu orang lain dan bermurah hati. Adik-adik, kita tidak usah berpikir, oh yang perlu dibantu itu cuma teman-teman saya atau saudara saya, atau yang saya kenal aja, atau orang Kristen aja, atau pokoknya yang baik-baik aja yang saya bantu. No ya adik-adik ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita, bahkan musuh kita seperti orang Samaria tadi melihat orang Israel ini, dia bantu walaupun dia itu musuhnya. Nah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bermurah hati, berbaik hati kepada semua orang. Caranya gimana adik-adik kalau sekarang-sekarang ini? Berbaik hati atau bermurah hati itu nggak cuman harus memberi uang, tapi dengan perhatian, dengan kata-kata yang baik. Kita tidak membuli orang, itu juga sudah berbuat baik adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada kepada siapapun juga. Cerita yang tadi itu diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di Alkitab dan bisa melihat cerita-cerita yang lainnya ya adik-adik ya. Lalu ayat hafalannya apa? Ayat hafalannya itu ada di Kolose 3 ayat 23. Bunyinya gimana? Bunyinya seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mau adik-adik kita belajar berbuat baik? Mari kita belajar melakukan banyak hal, melakukan segala sesuatu sehari-hari seperti untuk Tuhan. Jadi nggak usah nunggu ada yang lihat, nggak usah nunggu ada yang puji. Tapi kalau kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, mari kita semua berbuat baik. Amin buat firman Tuhan adik-adik ya. Semoga adik-adik semua diberkati dan tetap jaga kesehatan, tetap setia berdoa, tetap setia baca firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik. Tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Preni. Sekarang kita tutup dengan doa. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk cerita yang telah disampaikan oleh Kak Preni ya Tuhan, tentang orang Samaria yang berhati ya Tuhan. Biarlah dapat diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan bangsa ini ya Tuhan, yang sedang ada musibah COVID Tuhan. Kami satu hati patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, COVID cepat berlalu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Kak Preni yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkatilah Tuhan. Dan juga buat guru-guru yang lain Tuhan, berkati. Dan juga untuk orang tua kami masing-masing semua Tuhan, berikan kesehatan, berkat yang melimpah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.